Dokter, ini misalnya nih dok, ada seorang pasien nih, giginya masih rahang dan giginya masih berantakan gitu, tapi dia sudah prepare, pengen memperbaiki kondisi giginya itu dalam jangka panjang gitu. Nah, apakah itu bisa langsung pasang veneer atau lebih baik dirapikan dulu, dokter? Oke, kalau misalnya memang kondisinya seperti itu, aku sih lebih menyarankan buat dipasang orto aja, Oke. gitu. Karena yang sebenarnya goalsnya itu adalah untuk merapikan dulu nih si giginya, gitu. Jadi Kalau nggak sudah rapi, semata-mata kalau sudah dibersihnya lebih rapi, gampang ya, dokter ya? betul, itu akan lebih mudah gitu buat apa namanya buat pembuatan veneernya. Hmm. Jadi sebenarnya bukan ngikutin tren giginya harus putih, jadinya harus pengennya di Iya. veneer aja. Kata dokternya boleh nih kalau giginya apa nggak rapi harus di veneer gitu. Tapi nggak, kalau misalnya ada opsi dia apa namanya mau dilakukan perawatan orto dulu, itu lebih baik kita. Berikutnya, dokter, antara bleaching dan veneer, mana yang paling aman dalam jangka panjang? Oke, sebenarnya kalau misalnya aman untuk jangka panjang, dua-duanya ini sama-sama sama-sama aman ya. Dan itu sebenarnya kita tuh nggak bisa bilang perawatan veneer ataupun perawatan bleaching itu dia itu ada yang lebih baik. Yang ada adalah Oke. perawatan yang tepat. Jadi Mm-mm. balik lagi ke kondisi gigi pasiennya, gitu. Nggak bisa diversuskan ya, dokter ya, Nggak karena bisa balik lagi nih. diversuskan, benar nggak bisa Oke. diversuskan, Baik. gitu. Karena kondisi tiap pasien tuh beda-beda banget dan beragam banget soalnya kondisi gigi. Baik. Dokter Ezi pernah menemukan nggak sih dok, misalnya pasien itu kayak over expectation gitu. Harapannya ketika habis treatment tuh langsung putih banget, ternyata oh nggak sesuai nih gitu. eh untuk kalau misalnya yang apa namanya over over ekspektasi mungkin pasti pernah ya, karena kan kita nggak bisa apa namanya nggak bisa mengset standar orang tuh harus seperti apa. Tapi untuk Ya. meminimalisir hal tersebut, memang saya selalu bilang ke pasien-pasien kalau misalnya hasil tiap pasien tuh akan berbeda-beda. Hasil awalnya mungkin seperti ini nih, shade-nya misalnya di shade A gitu. Nanti mungkin pada saat nanti kita hasil endingnya bisa naik 3 tingkat, bisa naik 4 tingkat, 5 tingkat atau 7 tingkat, itu bisa. Tapi balik lagi ke kondisi giginya ya. Jadi memang Oke. kita harus dari awal tuh bilang sama pasiennya jangan sampai pasiennya itu punya ekspektasi yang terlalu berlebihan Oke. gitu. Baik dokter, dari pembicaraan kita nih dok, saya menangkap kan bahwa treatment baik bleaching ataupun veneer ini kan sangat terstandar dan balik lagi nih bagaimana kondisi pasien gitu. Tapi ketika saya menyiapkan materi ini nih dok, saya browsing-browsing itu muncul semua tuh ternyata banyak juga yang jual produk pemutih gigi bahkan semacam veneer pun ada gitu dokter. Nah, bagaimana pendapat dokter nih? Oke, sebenarnya kalau misalnya bahan, saya ke bleaching dulu ya. Ya. Kalau misalnya bleaching-bleaching itu memang ada dua macam. Maksudnya yang biasa kita in office nih, yang kita Ya. aplikasikan di rumah atau yang kita bisa melakukan treatment di rumah. Biasanya yang kita bisa lakukan treatment di rumah tuh kayak misalnya pasta gigi. Kan sekarang banyak ya pasta gigi yang mungkin mengandung bahan-bahan mungkin mengandung hidrogen peroksida juga yang nantinya bisa mencerahkan warna giginya. Sebenarnya itu nggak apa-apa digunakan kayak model pasta gigi, tapi memang hasilnya akan lebih lama dibandingkan dengan bleaching in office atau bleaching yang dilakukan di dokter gigi langsung gitu. Dan biasanya kalau misalnya apa namanya eh, untuk dental veneer nih yang lagi tren mungkin bisa dipasang sendiri di rumah, saya sih nggak rekomen ya, karena kan balik lagi untuk pembuatan dental veneer itu nggak semerta-merta kita punya apa namanya kuku palsu yang suka dijual di online kan dia bentuknya sama semua ya. Iya. Nah, sedangkan kalau gigi itu, kalau misalnya kita yang mau kuku palsu yang bagus, ya kita harus customize. Begitu pula dengan gigi yang tadi. Gigi yang dijual di, apa namanya, di marketplace, mungkin biasanya dia tuh yang eh, nggak yang customize gitu, yang Oke. bisa dipakai, yang universal lah. Ya, jadi Oke. saya nggak rekomen, apalagi itu juga nggak dalam pengawasan dokter. Jadi lebih baik kalau misalnya untuk veneer itu harus dilakukan di dokter gigi. Kalau bleaching memang harus dilakukan di dokter gigi juga, tapi di rumah bisa dibantu dengan perawatan lain yang bisa dilakukan di rumah, tapi itu pun harus dengan persetujuan dari dokternya. Jadi konsultasi juga ke dokternya. Misalnya, dok saya udah bleaching atau dok saya di rumah pakai pasta gigi yang modelnya seperti ini dan dia klaimnya itu bisa mencerahkan warna giginya. Kira-kira saya harus menggunakannya bagaimana? Itu tuh harus didiskusikan. Jadi semua itu nggak bisa yang kita asal tahu apa namanya diiklankannya seperti ini itu akhirnya beli dan sebagainya gitu, karena resikonya akan lebih besar kalau tidak dalam pengawasan dokter gigi.
Oke, Dokter Ezi, saya mau Mhm, mempertegas beberapa hal nih. mhm. Pertama, teh dan kopi itu ternyata sangat berpengaruh terhadap warna gigi ya, Betul, dokter ya? betul betul. Karena dia tuh, apa namanya, bisa menyebabkan, warna gigi tuh lebih menguning, gitu. Oke. Jadi mungkin bahan-bahan yang ada di dalam, minuman-minuman tersebut, kopi, teh, ataupun matcha ya, itu dia bisa menyebabkan warna lebih menguning dan masuk ke dalam pori-pori giginya itu lebih lebih apa namanya, lebih masuk gitu si nodanya. Selain faktor makanan, ada nggak sih dok, faktor yang mengubah warna gigi juga? Merokok, yang paling sering adalah merokok. Oke, dan sikat gigi 2 kali sehari itu belum cukup dokter untuk membersihkan semuanya itu tadi? Oke, kalau misalnya membersihkan noda-noda, biasanya kalau nodanya itu udah yang nempel banget, menggunakan pasta gigi aja itu kurang cukup. Jadi kalau makanya memang memang harus dikombinasikan dengan, selain selain sikat gigi harus harus scaling rutin, atau kalau misalnya nanti ternyata, pada saat scaling nodanya belum hilang, bisa dibersihkan menggunakan stain removal, itu juga bisa. Oke. Atau kalau misalnya warnanya kurang cerah, ya tadi, bisa dilakukan bleaching dengan catatan kondisi-kondisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, dan dokter ini sebagai pengingat Mhm, untuk kita semua ya dokter ya, mhm. bahwa datang ke dokter gigi itu bukan hanya ketika ada masalah ya dok ya, tapi Betul, perlu mhm, rutin ya dok ya. betul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.